Chen Ping memandangi gua di depannya, dan seberkas kesadaran langsung masuk ke dalam gua. Tapi barusan, ketika kesadaran menyebar sejauh 100 meter, tiba-tiba semburan udara yang sangat dingin sepertinya keluar dari lubang, dan kesadaran Chen Ping langsung terputus. Udara yang sangat dingin di gua ini sangat kuat. Chen Ping tidak bisa menahan nafas. Sekarang, lebih dari selusin orang mengelilingi pintu masuk gua, dan tidak ada yang berani masuk terlebih dahulu untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, mereka yang masuk lebih dulu pasti akan menghadapi berbagai bahaya. Ketika semua orang bingung, Chen Ping tiba-tiba merasa cambuk ajaib di cincin penyimpanannya bergetar dan memancarkan cahaya redup. Chen Ping menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan, mengamati gerakan cambuk ajaib, dan tidak dapat menahan cemberut. Bagaimana mungkin ada reaksi terhadap cambuk ajaib? Mungkinkah ada setan yang bersembunyi di antara orang-orang ini? Chen Ping sangat terkejut, karena dia tidak tahu siapa yang berasal dari ras iblis dari analisis nafasnya. Lagi pula, iblis punya banyak cara untuk menyembunyikan aura iblisnya, seperti menggunakan pil atau mantra, tidak apa-apa. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, setelah iblis menyembunyikan aura mereka, akan sulit bagi banyak orang di sekitar untuk mengetahuinya. Tapi menggambar cambuk ajaib adalah senjata peri, bahkan jika iblis menyembunyikan aura iblis mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan cambuk ajaib sama sekali. Chen Ping dengan hati-hati melihat selusin orang, mencoba menemukan setan di antara mereka. Tapi setelah menontonnya beberapa kali, dia tidak bisa membedakannya, dia tidak bisa mengeluarkan cambuk ajaib saat ini. Itu adalah senjata peri, seperti kata pepatah, kekayaan tidak terungkap. Jika Chen Ping ingin mengeluarkan cambuk ajaib, saya khawatir dia akan segera menjadi sasaran serangan semua orang. Di sini sangat hidup. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengeluarkan suara, dan semua orang melihat ke arah suara itu. Yang dia lihat hanyalah Gao Qiji, berjalan perlahan dengan beberapa orang. Gao Qiji memiliki sedikit penghinaan di wajahnya. Bahkan jika di antara orang-orang ini, ada biksu kelas 8 di alam tubuh bugar, Gao Qiji tampaknya tidak peduli sama sekali. Lagi pula, ini di ujung utara, di tanah seluas 1 hektar milik keluarga Gao. Gao Qiji melihat sekeliling dan hanya mengenal Chen Ping dan yang lainnya. Gao Qiji berkata, "Nama saya Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao di ujung utara. Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga Gao saya, bukan? Begitu banyak dari kalian berkumpul di sini, apa yang kalian lakukan begitu hidup?" Gao Qiji memperkenalkan dirinya, lalu bertanya. Tampaknya Gao Qiji ingin semua orang takut dengan kekuatan keluarga Gao, lalu perlakukan dia dengan hormat. Sayang sekali suara Gao Qiji jatuh, dan tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan beberapa biksu yang kuat mendengus dingin dengan jijik di mata mereka. Kali ini, Gao Qiji sedikit malu, tapi dia tidak bisa marah. Lagi pula, bawahan yang dia bawa hanyalah peringkat kelima dari alam tubuh bugar. Jika ada konflik dengan peringkat ke-8 dari alam tubuh bugar, dialah yang akan menderita. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji hanya bisa menatap Wagang dengan malu dan berkata, "Wagang, apa yang terjadi di sini?" Dia juga lebih akrab dengan Wachuan, meskipun keduanya adalah musuh sebelumnya, tetapi sekarang mereka tidak harus bertarung sampai mati. Gunung es runtuh dan sebuah gua muncul di sini, yang kemungkinan merupakan lokasi harta karun itu. Wagang menunjuk ke gua yang gelap dan berkata, Gao Qiji berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke dalam, hanya untuk menemukan bahwa di dalamnya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Karena itu mungkin lokasi harta karun, ayo masuk dan lihat. Gao Qiji memandangi semua orang. Dia tidak mengerti, orang-orang ini sangat kuat, mengapa tidak ada yang masuk. Semua orang memandang Gao Qiji, yang memiliki kekuatan peringkat ketiga dari Body Fit Realm, tetapi dia tampak seperti sedang menyeret kakinya, dia benar-benar seperti menantu laki-laki. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji mendengus dingin dan berkata, "Sekelompok orang pengecut, jika kamu tidak masuk, aku akan masuk dan melihat. Ikuti aku, jangan lari." Gao Qiji memberi tahu beberapa pengikut. "Puan muda ketiga, jangan enteng masuk ke gua tak dikenal ini." Seorang anggota keluarga Gao membujuk Gao Qiji. Tidak ada yang masuk, jadi siapa yang tahu jika ada harta karun di dalam gua ini? Gao Qiji sama sekali tidak mendengarkan nasihat.
Ada atmosfer yang sangat dingin di dalam gua ini, berbahaya untuk menerobosnya dengan gegabah. Melihat Gao Qiji ingin masuk, Chen Ping pun berkata dengan lantang. Lagi pula, Gao Qilan menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng, dan mereka masih tinggal di rumah Gao. Jika Chen Ping menyaksikan Gao Qiji mati tanpa mengingatkannya, itu akan menjadi sedikit tidak berarti. Kalau begitu, aku akan merasa kasihan pada Gao Qilan. Meskipun Gao Qilan sangat ketat dengan Gao Qiji, Chen Ping tahu bahwa Gao Qilan sangat mencintai Gao Qiji. Udara yang sangat dingin. Gao Qiji terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin keluarga Gao kami takut dengan udara yang sangat dingin. Kami berlatih kungfu semacam itu, dan kami baik-baik saja dalam cuaca dingin yang parah cuaca. Kungfu yang dipraktikkan oleh keluarga Gao adalah menggunakan udara dingin yang parah di ujung utara untuk membantunya berlatih. Jadi ketika keluarga Gao mereka bergerak, ada nafas sedingin es, yang bisa membekukan orang seketika. Bagaimana mungkin Gao Qiji takut pada suhu yang sangat dingin? Gao Qiji masuk ke dalam gua, dan beberapa pelayan keluarga Gao melihat ini, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menindaklanjuti. Melihat Gao Qiji memasuki gua, Chen Ping hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, kami akan masuk juga. Mengikuti masuknya Chen Ping, orang-orang mulai memasuki gua satu persatu, selama seseorang menjelajahi jalannya, mereka akan merasa lebih nyaman. Baru saja memasuki gua, di dalamnya sangat dingin, dan gelap gulita. Tapi setelah berjalan dalam jarak tertentu, ada kristal es berkilau yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua, dan kristal es ini menerangi seluruh gua dengan sangat terang. Gua ini sangat besar, dan memanjang miring ke bawah, meskipun pintu masuk gua tidak besar, semakin masuk ke dalam, semakin besar ruangnya. Semuanya, hati-hati dan waspada, ada pembudidaya setan di antara orang-orang ini. Chen Ping mengingatkan Liu Ruyan dan Ji Yun dengan suara rendah.